hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pesona Inspira. Apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu. Sajian dialog interaktif edisi hari ini sudah siap kembali menemani ruang dengar Anda. Dan edisi hari ini Senin 19 September 2022 kita akan talk show interaktif bareng Bawaslu Wonosobo. Dengan tema hari ini ada sosialisasi tahapan pendaftaran Panwaslu Kecamatan pada pemilu 2024 Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Dan sudah ada narasumber yang hadir di studio Radio Pesona. Akan saya sapa dulu, ada Bapak Nasir Salasa selaku anggota Bawaslu Kabupaten Wonosobo serta koordinator divisi SDM dan organisasi. Selamat siang Bapak Nasir, apa kabar? Selamat siang, sehat Mbak? Alhamdulillah. Bapak sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, ini kalau Bawaslu kalau menjelang pemilu ini sebenarnya apa sih yang sedang disiapkan saat ini nih Pak? Saat ini ya, Iya. kita sebetulnya banyak ya. Ini kita sapa dulu ya. Boleh? Oke, Boleh baik ya? sahabat Pesona FM dimanapun Anda berada, ketemu lagi dari Bawaslu Kabupaten Wonosobo, tentu dengan tema yang berbeda ya. Jadi saat ini kita memang lagi fokus juga terkait dengan proses pengawasan pendaftaran partai politik, Mbak. Ya, jadi tahapannya kan sekarang masih proses verifikasi administrasi. Jadi nanti sekitar pertengahan Oktober kita baru fokus pada pengawasan verifikasi faktual, ya, keanggotaan calon peserta pemilu. Oke, masih 2 tahun mendatang tapi persiapannya sudah jauh-jauh hari gitu ya, Pak. Memang amanat undang-undang kan tahapan 20 bulan sebelum 20 bulan hari. sebelum. Jadi cukup panjang sebetulnya. Oke, baik. Dan Pesona Inspira, bagi Anda yang mau mengirimkan pertanyaan nih, yang mau kepo-kepo nih soal pendaftaran Panwaslu, mungkin ini banyak masyarakat bertanya-tanya nanti ya Pak ya. Boleh sekali dikirim di WhatsApp kami 0823 2383 9996, atau mau menyaksikan lewat Instagram boleh ya, Pesona FM Wonosobo ataupun Bawaslu Wonosobo. Dan tentunya bersama saya Eka, inilah dialog eksklusif selengkapnya. Dialog hari ini. Dialog hari ini. Baik Pak Nasir, tadi kita ngomong-ngomong soal Panwaslu Kecamatan. Betul. Ini sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan Panwaslu Kecamatan? Jangan-jangan nanti masyarakat udah mau daftar aja belum tahu sebenarnya Panwaslu ini apa dan nanti tugasnya akan seperti apa nih Pak? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Eka, sahabat Pesona FM dan sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Di kesempatan siang hari ini kita akan mencoba berdiskusi terkait dengan proses rekrutmen Panwaslu, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, di bawah Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Jadi perlu kami sampaikan bahwa proses penyelenggaraan pemilu itu kan sifatnya tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi kita tahu bahwa penyelenggara pemilu itu di Indonesia kan ada 3, yaitu ada Bawaslu, ada KPU, dan ada DKPP. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Wonosobo dalam rangka menyiapkan proses pengawasan secara masif dari tingkat jajaran Bawaslu RI sampai di kabupaten kota, tentu di bawah kita punya jajaran yang namanya Panitia Panwaslu. Ya. Oke, berarti di bawahnya Bawaslu langsung ya Pak ya? Langsung. Cuman ini sifatnya ad hoc Mbak. Ad hoc. Ya, jadi sifatnya ad hoc. Jadi kalau yang Bawaslu RI sampai ke provinsi dan kabupaten kota kan permanen ya, permanen. Tetapi untuk yang ad hoc ini sifatnya panitia itu dibentuk manakala ada tahapan. Nah ini tahapan kan sudah dimulai ya, tahapan sudah dimulai. Tentu kami harus dari keterpenuhan sumber daya manusia kita harus menyiapkan, ya, saya harus menyiapkan sumber daya karena tidak mungkin proses pengawasan hanya dilakukan kita yang di kabupaten, jumlah kita terbatas. Maka dalam proses ini kita harus merekrut Panwaslu Kecamatan. Jadi sesuai dengan SK Bawaslu nomor 314 ya yang diterbitkan tanggal 9 September lalu, kita Bawaslu Kabupaten Kota diberi mandat oleh Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi begitu untuk melakukan proses penjaringan, proses penerimaan pendaftaran Panwaslu Kecamatan. Tentu ini sesuai dengan amanat undang-undang di pasal 105 sampai 107 Undang-Undang 7 2017 ini yang mengatur tentang pemilihan umum ya. Di sana disebutkan bahwa Panwaslu Kecamatan itu memiliki tugas, kewajiban dan kewenangan sesuai yang sudah diamanatkan oleh undang-undang. Ya, salah satunya adalah tugas-tugas Panwaslu Kecamatan itu adalah mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan. Sehingga secara umum tugas Panwaslu Kecamatan ini yang mereka berada di wilayah kecamatan masing-masing. Kalau kita berbicara di Kabupaten Wonosobo, maka ada 15 kecamatan di mana nanti di masing-masing kecamatan itu ada 3 anggota
ya, 3 anggota Panwaslu kecamatan. Panwaslu. Ya. Oke. Jadi kalau kita lihat total se-kabupaten berarti ada 45 yang kita butuhkan. Begitu. Jadi ini secara umum begitu ya, sehingga tugas-tugas Panwaslu ya banyak begitu ya, sesuai dengan amanat Undang-Undang 7 itu. Tetapi secara spesifik baik itu dari sisi tugas, kewenangan, kewajiban, secara umum mereka bertugas adalah melakukan proses pengawasan pemilu di tingkat kecamatan. Ya, jadi melakukan tugas-tugas itu yang tentu nanti akan kita breakdown ke bawah, yang kemudian Panwaslu kecamatan memiliki kewajiban untuk melakukan laporan dalam proses pengawasan pemilu itu kepada Bawaslu Kabupaten Wonosobo, sehingga kepanjangan tangan kita lah di kecamatan begitu. Jadi memang yang terjun langsung ke lapangan gitu ya Pak ya. Yang punya wilayah gitu kan. Yang punya wilayah. Misal kayak di Kecamatan Wonosobo misal yang daftar banyak, yang di Kecamatan Leksono misal yang daftar sedikit itu nggak bisa dipindah, emang harus domisilinya ya Pak ya? Iya, jadi kalau ini berarti kan Mbak Eka ya, ini berarti sudah masuk pada proses syarat kan begitu kira-kira ya, betul. Pada syarat-syarat pendaftaran. Jadi ada banyak sebetulnya syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang harus dipenuhi, tetapi semuanya mudah kok, nggak ada yang mudah. sulit. Semuanya mudah. Yang paling penting apa nih Pak? Karena bisa dipersiapkan begitu ya. Jadi jelas kalau kita lihat timeline secara umum itu kan sekarang itu kan masanya masih dalam tahapan pengumuman pendaftaran. Jadi per tanggal 10 September lalu kita sudah mulai proses sosialisasi. Sosialisasi pengumuman pendaftaran, dan mulai tanggal 15 itu tepatnya hari Kamis lalu kita sudah mulai masuk di tahapan pengumuman pendaftaran sampai dengan tanggal 21 besok itu. Sehingga di masa pengumuman itu kami juga sudah upload di website Bawaslu Kabupaten Wonosobo, sehingga sahabat Pesona dan sahabat Bawaslu bisa mengunjungi website kita. Di sana kita cantumkan, kita sampaikan secara terbuka, secara gamblang apa sih syarat-syarat untuk menjadi Panwaslu kecamatan. Di antaranya WNI jelas itu ya. Karena jelas tidak mungkin lah kalau syarat ini kok WNA kan. Agak aneh ya Pak. Agak aneh, karena pengawas luar negeri pun juga syaratnya harus WNI kan begitu ya. Karena yang kita awasi kan proses demokrasi negara kita kan negara begitu. Kita. Jadi rakyatnya yang harus terjun langsung. Betul, gitu ya, WNI. Terus kemudian pada saat pendaftaran ini berusia 25 tahun minimal. Waduh, saya belum bisa Pak ternyata. Belum bisa ya. 25 tahunnya itu terhitung per 27 September 1997. Ya, jadi kelahiran per 27 September. Kenapa 27? 27 itu masa pendaftaran hari terakhir di masa reguler. Kan 21 sampai 27 gitu ya. Sehingga pernya 27 September 1997. Kemudian syarat normatif lain tentu yang ini harus dipatuhi ya. Setia kepada Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar, semangat proklamasi ya terhadap loyal terhadap NKRI begitu. Kemudian tidak pernah dipidana penjara dengan berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 tahun atau lebih. Ya, kemudian memiliki integritas, domisilinya wilayah Kabupaten Wonosobo, Mbak. Yang penting dibuktikan dengan KTP elektronik. KTP aja ya Pak ya. Kalau tadi pertanyaannya, boleh nggak sih saya warga Kecamatan Wonosobo mendaftar di kecamatan lain? Boleh kan? Boleh saja, karena ini kan sifatnya domisili di dalam satu kabupaten. Gitu ya. Domisili kabupaten, gitu. Tetapi tentu kan justru harus memperlihatkan juga akses nanti keterjangkauan jarak kan begitu gitu ya. Betul, Pak. Karena ini justru sangat akan berpengaruh kan. Ya. Beda halnya dengan warga kecamatan setempat itu kan tentu mobilitasnya, kemudian lebih dekat. medannya, peta wilayah kecamatan juga tentu lebih paham kan begitu. Tetapi dari sisi normatifnya nggak ada salahnya, nggak ada larangan. Nggak ada salahnya orang mendaftar di kecamatan yang berbeda kan begitu ya. Gitu. Kemudian syarat-syarat lain itu ya ada tidak pernah menjadi anggota tim kampanye, tim sukses begitu ya, pengurus parpol gitu ya. Apalagi ini kan sekarang kan sudah sedang masanya pendaftaran partai politik. Ini tentu kami juga menyarankan kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Wonosobo, apalagi yang akan mendaftar menjadi calon Panwascam ini harus memastikan cek info pemilu gitu ya Pak ya. Cek info pemilunya KPU itu jangan-jangan nama saya masuk nih sebagai salah satu anggota di partai tertentu misalnya. Itu juga harus dipastikan ya, karena penyelenggara pemilu dalam konteks pengawasan itu ya tentu tidak boleh menjadi harus netral bagian, ya Pak harus ya. Netral, tidak diperkenankan menjadi bagian dari
partai politik kan begitu. Karena kan wilayahnya kan beda-beda ya. Kita concern di penyelenggara di pengawasan. Kalau di keanggotaan kan tentu punya concern nanti peserta pemilu kan begitu ya. Betul, Pak. Kita memang bagi-bagi lah, bagi-bagi peran, bagi-bagi tugas, tetapi semangatnya adalah membangun demokrasi ini ke depan yang lebih baik kan begitu Mbak ya. Gitu. Kemudian mampu secara jasmani rohani, kemudian bebas narkoba begitu ya. Bersedia bekerja penuh waktu, kemudian pendidikannya ini Mbak minimal SLTA sederajat. SMA sederajat. SMA sederajat itu bisa dari lulusan SMA, SMK, madrasah aliyah, atau kejar paket bisa ya Pak. Kejar paket C itu juga boleh ya. Atau bahkan lulusan pendidikan pesantren, lulusan pesantren yang sudah disetarakan dengan sejajar dengan SLTA itu boleh ya. Jadi tidak menutup ya. Kemudian tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, BUMN, BUMD begitu ya. Apabila terpilih ini nanti ya. Sampai pada tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Gitu ya. Ya, jadi contohnya saya ini kan anggota di Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Contohkan diri saya saja. Maka ya kalau istri saya daftar ya tentu tidak boleh. Kan gitu ya. Lain halnya misalnya kalau di sekretariat ya. Kalau di sekretariat itu boleh, misalnya teman kami misalnya gitu ya di sekretariat Bawaslu, kemudian pasangannya itu mendaftar di Panwascam, itu ya secara aturan ya tidak dilanggar, diperbolehkan. Contoh misalnya suaminya staf di KPU Wonosobo misalnya, terus istrinya mau daftar, ya boleh-boleh saja. Dari sisi ini nggak ada yang dilanggar. Karena yang tidak boleh adalah ikatan perkawinannya dengan sesama penyelenggara. Jadi konteks penyelenggara itu ya dimaknai putusan DKPP terakhir itu anggota Bawaslu ya Pak anggota ya. Bawaslu KPU begitu. Terus yang terakhir mendapatkan izin atasan langsung, ini khusus Bapak Ibu yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil PNS begitu. Ini syarat secara umum Mbak. Saya kira nggak ada yang terlalu susah lah. Terlalu berat itu nggak ada berat, gitu ada, ya Pak ya. Ini nanti secara spesifik juga kita jabarkan kok. Seperti itu. Kita break jadi iklan terlebih dahulu. Tadi kita sudah persyaratan, nanti akan kita bahas lebih lanjut kelengkapan persyaratannya akan seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, sudah ada pertanyaan yang masuk akan kita tabung dulu, nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Tetap di dialog eksklusif hari ini. Dialog hari ini. Dialog hari ini. Ya baik, Pesona Inspira masih dalam dialog hari ini, masih bersama Bawaslu Wonosobo. Kita masih membahas tentang sosialisasi tahapan pendaftaran Panwaslu Kecamatan untuk pemilu serentak 2024 mendatang. Dan tentunya di siang hari ini masih bersama Bapak Nasir Salasa, masih siap ya Pak menyampaikan informasi selanjutnya. Kalau tadi kita sudah sedikit bahas tentang persyaratan seperti itu ya Pak, untuk anggota Bawaslu Kecamatan yang mau daftar, kira-kira syaratnya tadi seperti itu. Sudah dijelaskan ya. Syaratnya cukup mudah mungkin untuk mereka ikuti gitu ya Pak ya. Saya kira sangat mudah Mbak. Sangat mudah. Tidak ada berkas yang sulit kok. Semuanya ada begitu ya. Silakan lanjut. Kalau untuk kelengkapan administrasi persyaratannya akan seperti apa nih Pak? Tadi yang pertama mungkin harus KTP domisili Wonosobo ya Pak ya. Lanjutnya apa lagi nih Pak? Silakan Pak Nasir. Baik, terima kasih sahabat Pesona, mitra Pesona, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Maaf ya tadi sempat keliru. Gak apa-apa Pak. Kita lebih banyak sahabat Bawaslu. Oke, sahabat Bawaslu dan mitra Pesona dimanapun Anda berada, kami sampaikan lanjutan ya. Ini terkait dengan kelengkapan persyaratan Mbak. Jadi kami juga sudah sampaikan di websitenya Bawaslu, termasuk kita juga sudah siapkan formulir yang hard copy. Jadi kalau mitra Pesona akan daftar itu juga bisa langsung datang ke kantor Bawaslu Wonosobo untuk ngambil berkas. Jadi semuanya sudah kita fasilitasi, sudah kita siapkan. Isinya apa di sana? Jadi yang pertama adalah mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada kelompok kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan. Jadi di proses ini, di proses pendaftaran kita dibentuk yang namanya Pokja, kelompok kerja, yang kebetulan dalam proses pendaftaran ini selaku ketua Pokjanya adalah saya sendiri, karena kebetulan yang membidangi divisi sumber daya manusia. Jadi sesuai dengan surat keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Wonosobo di tanggal 10 lalu itu sudah dikeluarkan Pokja ya. Jadi
suratnya itu ditujukannya kepada kelompok kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Wonosobo. Kemudian ada lampirannya fotokopi KTP. Ya, jadi fotokopi KTP tidak perlu dilegalisir. Yang penting KTP-nya adalah KTPL kan begitu ya. Sekarang kan sudah KTPL semua kan Mbak ya. Itu tinggal fotokopi aja. Kemudian pas foto terbaru ukuran 4x6. Ya, ini 4x6 sebanyak 3 lembar dengan latar belakang atau background warna merah. Warna merah. Jadi nanti jangan tanya lagi, ini udah dijelaskan ya. Sudah di website kita juga sudah umumkan. Pertanyaan yang kayak gini nih Pak yang banyak ditanyakan. Betul, ini kan hal-hal sederhana ya, tetapi harus jeli juga. Ini kan bagian juga untuk mengukur kejelian sejauh mana calon itu betul-betul serius dalam menyiapkan berkas gitu ya. Terutama dalam membaca syarat gitu Pak. Betul ya, 4x6 cukup 3 lembar saja dengan latar belakang merah. Gitu. Sekarang untuk foto kan gampang lah, nggak perlu susah-susah. Pakai HP bisa ya? Pakai HP bisa gitu, apalagi HP-nya kan bagus-bagus ya. Udah canggih. Ya, kemudian ada lampiran fotokopi ijazah pendidikan terakhir ya. Kan SLTA ya Pak ya? Minimal adalah SLTA, tapi tidak menutup kemungkinan yang S1 boleh, S2 bahkan juga boleh kan begitu ya. Itu dilegalisir, atau ini lebih mudah Mbak. Kalau ternyata ijazahnya yang legalisir itu habis, itu tidak perlu legalisir. Ya, ijazahnya cukup difotokopi aja. Hanya saja pada saat menyerahkan berkas itu sambil menunjukkan ijazah asli. Yang asli dibawa dan ditunjukkan saja. Kita tidak akan menyimpan, tidak akan meminta atau memfoto, cukup ditunjukkan saja. Kalau yang bersangkutan benar-benar punya ijazah minimal SLTA, ya karena kadang-kadang kan kalau harus legalisir, padahal saya SMA-nya di luar kota nih, di Jogja misalnya, kan kasihan juga. Maka kita dari sisi regulasi sudah memungkinkan cukup fotokopi ijazah dengan menunjukkan ijazah asli. Menunjukkan ya, hanya menunjukkan. Untuk mengganti legalisir ya Pak. Setelah itu dibawa pulang lagi, karena kita tidak diperkenankan untuk nyimpen ijazah. Ya, nggak digadaikan kayak. Nggak perlu juga kita nyimpen ijazah asli lah, nanti berisiko malah. Betul. Kemudian mengisi daftar riwayat hidup. Ini juga sudah kita siapkan belangkonya. Jadi di proses pendaftaran ini untuk lamaran, DRH, sama surat pernyataan lain-lain itu nggak harus diketik komputer Mbak. Tulis tangan juga boleh. Bisa ya Pak. Tulis tangan juga bisa, dan ini formnya semuanya sudah kita siapkan di kantor Bawaslu Kabupaten Wonosobo ya. Ini kantornya ini sekalian. Kantor kita itu sekarang sudah berada di kota Mbak. Sudah di kota? Ya, berada di pusat kota. Pindah tempat ya Pak sudah ya? Tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta nomor 6A Wonosobo. Tempatnya di sebelah selatan Gedung Korpri. Sebelah selatan Gedung Korpri. Jadi yang mau tanya-tanya boleh ya Pak ya? Kalau barangkali masyarakat lebih familiar ya, kita berhadapan dengan kantor DPRD Kabupaten Wonosobo. Kantor DPRD. Ya, jadi di pusat kota gitu. Jadi aksesnya insya Allah lebih mudah. Ya, mungkin banyak yang belum tahu juga yang udah pindah gitu ya Pak ya. Sekaligus ini kita sampaikan karena kita baru sekitar 3 bulanan ini. 3 bulan. Ya, 3 bulanan ini kita menetap di kantor yang di tengah kota ini Pak ya. Kemudian surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas ya. Jadi surat keterangan cukup sehat jasmani dulu ini yang diserahkan. Bisa dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas. Maka kalau keterangan rumah sakit pemerintah dan puskesmas saya kira sudah jelas ya, tidak perlu ada tafsir-tafsir yang lain. Jadi yang diminta adalah rumah sakit pemerintah dan atau puskesmas. Puskesmas boleh. Kalau minta ke sana kan saya kira nggak begitu banyak administrasi yang dikeluarkan. Betul Pak. Kalau pengalaman yang dulu-dulu itu kayaknya 10.000 atau berapa itu untuk administrasi di pendaftarannya gitu ya. Betul. Kemudian surat keterangan sehat rohani dan bebas dari narkoba dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas, tetapi ini disampaikan khusus nanti yang sudah masuk 3 besar. Artinya untuk di pendaftaran awal ini tidak perlu, yang penting ada surat keterangan sehat jasmani. Ya, jasmaninya saja. Untuk rohani bebas narkoba itu urusannya nanti kalau sudah masuk 3 besar, baru kita minta untuk sebelum dilantik harus tes dulu ya Pak ya. Harus tes dulu untuk memastikan apakah dari sisi rohaninya itu tidak bermasalah, apakah tidak punya indikasi dari penyalahgunaan narkoba bahkan gangguan jiwa gitu gangguan ya Pak jiwa, ya. Betul. Terus kemudian surat izin atasan langsung ini khusus bagi PNS. Ya, dari sisi regulasi dan pedomannya memang begitu. Artinya kalau di luar PNS ya tidak perlu ngisi. Tapi kalau misalnya, contoh tadi kan Mbak Eka ya, Mbak Eka sendiri misalnya, Pak saya kan juga sudah kerja, saya ingin daftar ya boleh. Tapi kalau Mbak Eka mau lebih mantep, terus minta izin atasan langsung misalnya, ya nggak apa-apa, itu akan jauh lebih
lebih menguatkan bahwa atasan kita itu tahu bahwa kita sedang mengikuti proses di seleksi Panwascam kan begitu. Daripada nanti nggak diketahui pas keluar kemana nggak ada izin, malah umpet-umpetan gitu ya. Nanti malah jadi masalah di belakang gitu ya. Kalau yang kerja kalau misalnya ada surat izinnya boleh, kalau yang kuliah juga boleh ya Pak ya? Ya boleh. Cuman asal tidak mengganggu. Asal tidak mengganggu. Tapi yang prinsip ya dari sesuai pedoman Juknis ini ya izin atasan langsung ini bagi pegawai negeri sipil. Ya begitu. Kemudian untuk surat pernyataan ini sudah kita siapkan dan ini digabung jadi satu Mbak. Cukup siapkan saja materai 1 lembar Rp10.000. Karena sekarang kan yang 6.000 kan sudah tidak berlaku ya. Isinya apa itu surat pernyataan? Pertama, setia kepada NKRI, Undang-Undang Dasar 45, cita-cita proklamasi. Kemudian yang kedua, memiliki integritas, kepribadian yang kuat, jujur dan adil. Ini tentu ya di semua juga harus memiliki itulah. Terus tidak pernah dipidana penjara, ini cukup di pernyataan. Jadi tidak perlu repot-repot datang ke Pengadilan Negeri Wonosobo minta surat keterangan tidak pernah dipidana, itu nggak perlu. Cukup di pernyataan ini aja. Terus tidak pernah menjadi anggota parpol ya atau telah mengundurkan diri sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun. Cukup di pernyataan. Tidak harus, artinya kalau ada orang yang pernah menjadi anggota parpol tapi dulu di 2010 misalnya, kan ini sudah lebih dari 5 tahun. Boleh ya Pak? Ya, tidak harus minta surat keterangan dari sana. Kita sudah percaya, meyakini dengan pernyataan ini. Kan gitu ya. Kemudian tidak pernah menjadi anggota tim kampanye. Yang berikutnya bersedia bekerja penuh waktu ya. Ini makna penuh waktu kalau tafsir di penjelasan di Undang-Undang Dasar 45 Undang-Undang 7 2017 itu bekerja penuh waktu itu ya penjelasannya adalah tidak double job sebetulnya. Tidak double job. Jadi diprioritaskan yang seperti itu ya Pak cuma kalaupun ada job lain tentu nanti kita bisa melihat intensitas waktunya seperti apa. Kira-kiranya seperti apa gitu ya. Karena tugas kita itu kan praktis kalau menjadi pengawas pemilu itu 24 jam. Artinya kan insting dan naluri pengawas itu kan memang harus out ya. Iya, betul. 24 jam tidak mengenal waktu sore, malam kan begitu. Apalagi kalau sudah masuk masa tahapan kampanye, ini kan pasti kadang-kadang kegiatan kampanye dilakukan di luar waktu-waktu efektif ya. Tidak dari jam 8 sampai jam 16 tapi bisa lebih, atau bahkan pertemuan-pertemuan terbatas atau tatap muka itu kan. Lah maka kita tetap kita prioritaskan, apalagi ketika ada kejadian-kejadian khusus. Tindak misalnya pidana pemilu ya yang menyangkut money politik atau apa, ini kan tidak mengenal waktu. Maka keterpenuhan waktu itu ya kita harus siap bekerja 24 jam lah kira-kira begitu ya. Pak. Kemudian bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan pemerintahan ini pada saat terpilih ya. Ini baru ada, kemudian tidak berada dalam satu ikatan perkawinan, bersedia tidak menjadi jabatan politik, sampai bebas dari penyalahgunaan narkotika. Ini semuanya masuk di surat pernyataan. Ini di formnya sudah kita siapkan semuanya ada. Tinggal siapkan saja materi 10.000 Mbak. Ditandatangani. Kita kan sudah yakin lah, percaya. Kalau sudah surat pernyataan, ada materi, tanda tangan begitu, insya Allah kan semuanya bisa dipertanggungjawabkan ya. Betul. Akuntabilitas publiknya itu kan pasti harus berani begitu ya. Kemudian pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi. Ini juga boleh nilai lebih. Contoh misalnya kemarin apalagi era Covid itu kan kita sering mengadakan webinar, Mbak. Webinar di setiap kali webinar kan kita juga menerbitkan sertifikat, piagam. Jadi yang piagam-piagam, sertifikat atau bukti lain pendukung yang mendukung pada kompetensi penyelenggaraan pemilu itu boleh dilampirkan. Bisa disertakan. Banyak nggak apa-apa, nggak usah khawatir ya, tebel itu boleh gitu. Jadi nilai plus nanti ya Pak. Jadi nilai plus itu kita nilai begitu ya. Itu kita nilai. Tetapi tidak wajib. Artinya misalnya saya mau daftar tapi saya belum punya pengalaman lain, tidak ada lampiran yang saya tambahkan kompetensi, ya nggak apa-apa. Sepanjang administrasinya lengkap kan boleh ya. Nanti kita umumkan di verifikasi administrasi. Kemudian formulir berkas administrasi calon anggota Panwaslu kecamatan dan keterangan lebih lanjut ini silahkan juga bisa mipil dipantau di bawah medsosnya Bawaslu Wonosobo, Instagram, Facebook, YouTube juga bisa ya. Kemudian di websitenya terutama nanti di sana lengkap lah. Insya Allah informasinya lengkap. Kemudian pendaftaran ini kita buka lewat 3 jalur Mbak.
Yang datang langsung boleh. Kapan sih waktunya? Mulainya Rabu besok tanggal 21 September 21 sampai 27 September. Sampai 27 September. 7 hari. 7 hari dari Rabu besok sampai Selasa depan. Itu datang langsung boleh. Ya, yang penting berkasnya lengkap. Kalau belum kan gimana? Ya nanti kita sarankan untuk dilengkapi dulu. Jadi kita baru boleh memberikan checklist tanda terima pendaftaran itu kalau sudah dinyatakan lengkap dalam kategori ya kita lihat ada tidak ada kan begitu ya. Kalau semuanya ada ya sudah kita kasih checklist lengkap kan begitu ya. Gitu. Kemudian kalau ternyata kok jauh ya, misalnya saya dari Kecamatan Bandar Lintang, saya mau poskilat aja lah, ya silahkan. Tapi kan harus difahami bahwa poskilat itu terakhir kita terima ya di tanggal 27 maksimal ya Pak. Jangan sampai nanti poskilatnya dikirim tanggal 26 dari Wadas Lintang sampai sini tanggal 9. Tanggal 28 udah telat ya Pak ya. Bahkan otomatis ya sudah telat, sudah lewat. Itu juga boleh. Atau mau online juga boleh. Boleh ya, pakai soft file aja ya. Boleh ya, online juga boleh. Ya, dikirim ke email kita adalah pokjawascam 2024 kapwonosobo ya @gmail.com. Nanti info selengkapnya email ini jangan salah. Oh iya, jangan salah ke email Bawaslu-nya karena kita memang sudah siapkan email khusus untuk Pokjawascam ini. Jadi biar mudah dan ini ketentuan dari pusat juga begitu. Jadi kita buat klasifikasi. Ya, itu online juga boleh. Ya, tapi kalau online tetap kita minta berkas aslinya. Gitu. Ya, berkas aslinya. Cuman kalau untuk bisa jadi di awal karena belum sempat datang langsung, kita online dulu nggak apa-apa. Terus nanti berkas aslinya disusulkan. Itu juga boleh. Yang penting di list proses pendaftaran ketika sudah lengkap, kita checklist, kita kasih tanda terima, kemudian kita kasih nomor pendaftaran. Kan begitu. Ada nomor pendaftarannya juga nanti ya Pak ya. Dan kalau yang mendaftar lewat poskilat atau online nanti ada dari sekretariat ya, udah dari dikasih Pokja, nomor ya. Yang penting ada nomor HP-nya, nanti akan kita hubungi. Akan kita konfirmasi, kita cross check juga apakah data ini sudah benar ataukah belum gitu ya. Jadi prinsipnya itu, cuman kalau yang datang langsung ya jangan salah alamat ya. Salah alamat ke kantor Bawaslu-nya. Karena yang lalu-lalu itu beberapa kemarin kita ada tamu kadang masih tahunya di kantor yang lama yang di kompleks Terminal Mendolo. Padahal kita sekarang sudah berada di tengah kota. Dekat sama alun-alun. Dekat ya. Kemudian dokumen persyaratan ini dibuat masing-masing rangkap 3. 1 asli, yang 2 fotokopi. Ya, kenapa harus 3? Ini memang ketentuan begitu ya. Saya mau 1 saja nggak bisa. Kalau hanya asli tidak ada yang fotokopi juga tentu kita minta untuk dilengkapi kan begitu ya. Ini 1 asli 2 fotokopi. Kemudian waktu pendaftaran mulai Rabu besok 21 sampai 27 September, jamnya jam 09 pagi sampai jam 17. Ya, tidak jam 8 sampai jam 16 tapi dari jam 9 sampai jam 17. Berlaku 5 hari juga begitu. Jadi ini perlu kami tegaskan di awal, pendaftaran di hari terakhir pun di tanggal 27 ya sampai tanggal 17. Sampai jam 17. Sampai jam 17. Tidak kemudian sampai kita undur sampai jam 00 itu kayak Pak. Sampai jam 23.59 misalnya. Enggak lah. Kita pakai jam normal, jam kantor begitu ya. Karena dengan waktu 7 hari insya Allah ini sudah cukup. Sehingga kami berharap di proses pendaftaran normal reguler ini nanti terpenuhi sehingga kita tidak perlu melakukan perpanjangan pendaftaran. Yang penting lagi ini Mbak, segala dalam proses pendaftaran dan seleksi Panwascam ini sama sekali tidak dipungut biaya. Ya. Jadi itu dia persyaratan-persyaratan yang bisa dipenuhi dan tentunya sangat dimudahkan ya Pak ya. Sangat dimudahkan, tidak ada yang sulit ya. Terus 2 hal ini Mbak yang perlu kami tambahkan. Silakan. Kami juga memberikan akses selebar-lebarnya kepada, mohon maaf ya, teman-teman kita penyandang disabilitas. Ini juga kita berikan kesempatan. Jadi tidak ada perbedaan. Sepanjang ya, mohon maaf teman-teman penyandang disabilitas, sepanjang kira-kira kok mampu dan bisa melakukan tugas pengawasan, saya kira tidak ada alasan untuk tidak mengikuti, tidak terlibat di proses ini. Ya, apalagi kita juga sudah bermitra dengan teman-teman penyandang disabilitas, sering berkegiatan bersama juga, sehingga informasi terkait dengan persoalan kepemiluan, pengawasan pemilu juga selalu kita sampaikan. Jadi akses luas. Terus yang penting lagi, ini amanat Undang-Undang 7 2017 ya, bahwa kita memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk afirmatif perempuan, affirmative action ya, 30% keterwakilan perempuan. Ya, kalau bahasa undang-undangnya memang memperhatikan ya, tetapi kita akan dorong betul teman-teman sahabat-sahabat perempuan ya, tanpa membedakan gender ya, mohon maaf ya Mbak Eka ya. Kita tetap berikan kesempatan itu. Ya. Jadi perempuan punya akses, punya kesempatan 30%. Kalau itu dimanfaatkan dengan baik, saya kira ini luar biasa. Ya.
Jadi kalau ternyata kok potensinya lebih dari 30%, boleh Pak, boleh nggak Pak? Gitu. Ya boleh-boleh saja kan begitu. Artinya tinggal nanti ya siapa yang memenuhi kriteria siapa yang gitu memenuhi ya Pak kriteria, ya. tidak melihat, mohon maaf ya, gender laki-laki perempuan semuanya punya kesempatan yang sama. Jadi tadi sudah dijelaskan 21 sampai 27 September tahap pendaftaran gitu ya Pak. Dan setelah pendaftaran nanti seberapa banyak pun yang didapatkan nanti akan disaring menjadi berapa nih Pak? Ya gini, jadi di proses pendaftaran ini kan kita, ini yang reguler ya, 21 sampai dengan 27 September. Ya, dari proses pendaftaran itu di Juknis kita diatur bahwa ketika belum memenuhi 2 kali kebutuhan maka harus melakukan proses perpanjangan. Ya, untuk melakukan proses perpanjangan. Ini yang perlu kami sampaikan secara detail terkait dengan afirmatif perempuan, kan begitu. Karena memang ada syarat-syarat khusus ketika belum terpenuhi keterwakilan perempuan ini, ternyata di proses pendaftaran juga harus diperpanjang. Harus diperpanjang juga. Jadi saya kira istimewa sekali ini kesempatan bagi perempuan ya. Diperluas gitu ya Pak. Diperluas begitu. Jadi kalau asumsi 2 kali kebutuhan itu adalah tiap kecamatan tadi di awal kita sampaikan kan 3. Maka 2 kali kebutuhannya adalah 6 setiap kecamatan. 6 setiap kecamatan. Asumsi 6 itu adalah yang sudah dinyatakan berkasnya lengkap dan memenuhi syarat. Ya, jadi di awal proses pendaftaran sampai 27, nanti per 28 kita melakukan proses verifikasi administrasi. Baru nanti akan kita nilai apakah ini memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Contoh misalnya ada surat keterangan sehat jasmani yang dilampirkan, yang dipersyaratkan adalah dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas. Kok ternyata ada surat keterangan jasmani ya yang dikeluarkan di luar dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas. Itu nggak masuk syarat ya Pak ya? Maka ini kategorinya adalah TMS. Kalau di berkas awal di checklist ada, berkas itu ada. Tapi setelah detailnya? Setelah detail kita verifikasi sesuai ketentuan, ya bisa jadi TMS. Kenapa? Karena tidak dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah atau puskesmas sesuai yang dipersyaratkan di Juknis ini kan begitu. Contoh sederhananya itu. Berarti memang harus sangat jeli membaca persyaratan ya Pak ya. Terus termasuk foto misalnya. Foto ternyata backgroundnya kan harus 4x6 background warna merah. Kok ternyata ukurannya 3x4 background biru. Itu salah ya? Salah kan? Ya, betul. Tidak MS berarti kan? Berarti menjadi TMS kan begitu kira-kira. Itu sekaligus menjaring juga untuk menjadi ya lebih ini ya Pak, lebih detail ya, seperti lebih itu. Detail. Maka sesungguhnya semua pendaftaran ketika berkasnya ada dan memenuhi syarat, ya mereka berhak untuk dinyatakan lolos administrasi dan berhak mengikuti tes tertulis. Ya. Berbicara tentang masa pendaftaran itu akan kita lakukan ada manakala 3 hal. Yang pertama ini biar detail sekalian ya Mbak ya. Jumlah pendaftar sudah memenuhi 2 kali kebutuhan namun belum ada daftar perempuan. Ini yang kita sampaikan. Jadi misalnya 2 kali kebutuhannya kan 6. Sampel misalnya Kecamatan Wonosobo. Jumlah pendaftarannya itu sudah memenuhi 2 kali kebutuhan namun belum ada pendaftar. Sudah ada pendaftar 6 orang. Ya, tetapi ternyata kok perempuannya baru 1. Wah, itu bisa harus diperpanjang ya Pak. Padahal harusnya berapa kalau 30%-nya berarti perempuannya sekitarnya harus 2 atau 3 ya gitu ya. Kalau 6 itu berarti 2 perempuan dan 4 laki-laki. Yang kedua, jumlah pendaftar sudah terdapat pendaftar perempuan namun jumlah peserta kurang dari 2 kali kebutuhan. Contohnya misalnya Kecamatan Wonosobo lagi nih. Pendaftar sudah 5, perempuannya sudah 2, tapi jumlahnya kan belum 6, masih kurang 1. Harus diperpanjang juga. Kita perpanjang lagi. Kemudian jumlah pendaftar kurang dari 2 kali kebutuhan atau keterwakilan perempuan belum mencapai 30% dalam satu kecamatan ya. Jadi jumlah pendaftarnya itu belum ada 6 ya, belum 2 kali kebutuhan. Tetapi perempuannya itu juga sudah 2, itu juga sama kita perpanjang. Inilah yang tadi kami sampaikan bahwa kita memberikan akses lebar kepada teman-teman perempuan ya, kepada teman-teman perempuan yang memang memiliki ketertarikan, punya kompetensi, kualifikasi dalam proses pengawasan pemilu. Ayo bareng-bareng kita menjadi bagian dari proses untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada di 2024 yang akan datang ini. Baik Pak. Kemudian kita sepertinya untuk membacakan syarat ataupun kelengkapan berkas, kita segmennya udah ya Pak ya. Lanjut kita ke pertanyaan nih dari masyarakat yang sudah masuk di lini WhatsApp kami. Ada dari Mbah Gundul di Bogoran Sapuran. Assalamualaikum Pak Nasir, saya Hairon AM dari Wadas Desa Bogoran nih Pak. Apakah pengumuman sudah sampai ke desa-desa nggih Pak? Nah ini monggo langsung aja ditanggapi Pak Nasir. Baik, terima kasih. Ini siapa tadi? Pak Khairun. Iya, dari Wadas Bogoran Sapuran ya. Pak. Sapuran. Baik, terima kasih Pak Khairun.
Jadi sejak tanggal 10 lalu dan tepatnya di 15 lalu kami sudah mencoba melakukan proses distribusi surat. Distribusi surat memang kami sampaikan ke 15 kecamatan. Ke 15 kecamatan kami sudah menyurati Ibu Bapak Camat di wilayah masing-masing, yang kita minta juga otomatis untuk meneruskan ke bawah kan begitu ya. Karena memang di Wonosobo itu kan ada 265 desa kelurahan. Ya, jadi secara berjenjang dan terstruktur, tentu dari level itu dari pemerintah kecamatan kami meyakini nanti akan diteruskan ke seluruh pemerintahan desa kelurahan yang ada di Kabupaten Wonosobo. Kendati pun ternyata bisa jadi di 1-2 desa ternyata kok informasinya belum tersampaikan, apalagi yang sifatnya pengumuman langsung ditempel begitu ya. Nanti bisa kunjungi langsung saja, datang ke kantor kecamatan, karena di 15 kecamatan kita juga pasang semuanya, Mbak. Kita pasang pengumuman yang sifatnya hard copy ini, persyaratan dan seterusnya ada. Spanduk-spanduk itu juga kita pasang. Setidaknya per kecamatan itu ada 2 spanduk ya minimal. Cuman kan sekarang apalagi aksesnya adalah melalui online media sosial, media sosial. Ya lewat Instagram, lewat Facebook, lewat WA atau apapun, saya kira aksesnya lebih cepat lah. Betul. Ya, warga untuk bisa mendapatkan akses informasi saya kira kesempatannya jauh lebih banyak kira saat ini begitu. Betul sekali. Seperti itu Mbak Gundul atau Pak Hairun, sudah atas pertanyaannya sudah dijawab langsung oleh Pak Nasir. Kemudian dari Nani, selamat siang Pak. Apakah rekrutmen Panwascam itu untuk mengisi posisi divisi-divisi atau termasuk staf atau kesekretariatan nih Pak? Terima kasih. Silakan langsung aja ditanggapi Pak. Terima kasih sekaligus ini ya. Jadi memang di tahap awal ini yang kita seleksi dulu, yang kita rekrut dulu adalah anggota Panwascamnya 3. 3. Otomatis ketika anggota Panwascam itu sudah kita lantik, tepatnya nanti di rentang waktu 26 sampai 28 Oktober ya, setelah dilantik, tentu kan Panwascam melakukan rapat pleno. Rapat pleno itu tentu menunjuk salah satu orang untuk menjadi ketua. Ya, ketua merangkap anggota dan 2 anggota, kan total 3. Baru kemudian di pleno itu nanti baru mendiskusikan atau menentukan kira-kira yang akan dibidangi itu divisi apa. Gitu ya. Jadi kalau di Panwaslu kecamatan itu kan setidaknya ada 3 divisi yang harus diampu. Satu adalah divisi SDM dan organisasi. Ini persoalan ya SDM, persoalan organisasi kelembagaan. Kemudian divisi penanganan pelanggaran. Divisi penanganan pelanggaran di sana juga melekat tentu merangkap juga terkait dengan persoalan divisi teknis hukum, kemudian hal lain begitu ya, tentang sengketa juga ya, karena kita kan ada sengketa antar peserta. Nanti di teman-teman kecamatan juga kita berikan bekal itu. Kemudian yang ketiga ada divisi pencegahan. Divisi pencegahan, humas dan hubungan antar lembaga. Jadi 3 divisi. Jadi di proses rekrutmen ini tentu siapapun ya, mitra personal, sahabat Bawaslu dan masyarakat Wonosobo secara luas, mendaftarnya adalah sebagai calon anggota Panwaslu kecamatan. Tidak mendaftar sebagai calon Kordif, koordinator divisi atau mendaftar ketua, bukan. Daftarnya ya sebagai anggota. Untuk teknis menentukan ketua, teknis menentukan divisinya apa, nanti dibahas langsung melalui rapat pleno. Setelah terbentuk nanti ya Pak ya. Setelah terlantik, justru teman-teman bertiga itu nanti yang punya kewenangan lebih ya untuk menentukan pembagian itu. Jadi kita sampaikan di awal bahwa mendaftarnya ini adalah untuk anggota, ya. Karena kan nggak ada itu orang daftar saya maunya divisi ini, nggak bisa. Karena itu kan persoalan nanti internal di masing-masing kecamatan gitu kan. Kemudian yang kedua, setelah nanti Panwaslu kecamatan dilantik di akhir Oktober, rentang waktu 26 sampai 28, nanti kita tentukan tanggalnya berapa. Nanti otomatis kita langsung bergerak cepat melakukan rekrutmen untuk pembentukan sekretariat Panwaslu kecamatan. Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan 15 camat yang ada di Kabupaten Wonosobo. Dalam waktu dekat kita juga ada rakor bersama untuk membahas itu. Ya, sehingga nanti setelah Panwaslu kecamatan terbentuk, justru harus difasilitasi dengan sekretariat. Di sana otomatis harus ada kasek, ada PUMK. PUMK itu bendahara Panwascam gitu ya. Yang dua hal ini unsurnya harus ASN kecamatan. Itu ASN kecamatan. PNS otomatis ya. Karena ASN itu kan kategorinya 2, PNS dan P3K. Cuman dalam proses ini yang dipersyaratkan adalah PNS, ya PNS kecamatan. Yang berikutnya adalah staf. Ya, staf itu nanti juga akan kita rekrut, tetapi waktunya berbeda. Setelah Panwaslu kecamatan terbentuk, kita baru merekrut staf.
Ya, nanti insya Allah ke depan akan kita umumkan ya secara detail. Kita juga masih menunggu arahan dan kejelasan dari pimpinan kami, sehingga setidaknya nanti ada kebutuhan-kebutuhan untuk staf sekretariat Panwaslu Kecamatan, karena nggak mungkin juga tidak dibersamai oleh teman-teman sekretariat ya. Jadi nanti ada, kemudian nanti kantornya mau di mana dan seterusnya. Kita sedang intens menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah, karena untuk proses fasilitasi itu kan itu. Karena kita kan juga ada keterbatasan tertentu ya, karena tentu kalau berbicara pada sekup wilayah kecamatan ya tentu pemerintah kabupaten ini yang punya kewenangan ya, punya kewenangan lebih di tingkat kecamatan, dan sampai pada proses fasilitasi ya tentu kami nanti akan koordinasi dengan camat di 15 kecamatan itu. Kita agendakan rapat bareng untuk kaitannya supporting system terhadap kerja-kerja pengawasan ini kan dari teman-teman sekretariat. Itu sudah ada mekanismenya sendiri, dan nanti di kesempatan lain tentu akan kami sampaikan juga. Ini sifatnya juga terbuka untuk staf ini. Baik, seperti itu. Semoga bisa dicermati, bisa dicerna. Nanti kalau untuk informasi yang kurang lengkap ataupun ketinggalan bisa cek di Instagram kami Bawaslu atau Pesona FM Wonosobo atau di websitenya Bawaslu seperti itu ya Pak. Ini kan tayangannya di YouTube nanti akan kita tayang di YouTube juga. Jadi sangat luas sekali informasinya. Lanjut lagi, ada pertanyaan dari Mas Dawam di Serang Kejajar nih Pak. Punten Pak, mau tanya kalau daftar apakah harus bisa operasikan komputer kalau jadi Panwas nih Pak, komputer Pak harus bisa atau enggak? Silakan. Baik, terima kasih. Dari sisi persyaratan yang kami sampaikan memang ini sifatnya normatif semua Mbak ya. Normatif administrasi, sifatnya administratif semua. Tetapi tentu kalau proses tahapan-tahapan yang kita lakukan itu paling tidak ada setidaknya 3 hal. Satu kan pemeriksaan berkas administrasi. Seseorang ketika mendaftar, kemudian kita cek ketika berkasnya ada dan sah, maka itu kita nyatakan memenuhi syarat, lolos, maka berhak lolos untuk mengikuti tes tertulis. Nah, itu tertulisnya kira-kira sekedar informasi, tes tertulisnya itu nanti kita akan lakukan melalui tes CAT dengan metode Sokratif ya, dengan metode Sokratif ini. Jadi tesnya online. Soalnya dari Bawaslu RI. Kemudian semua soal dan mekanismenya kita hanya tinggal mengikuti. Ya, ini tentu ya untuk bisa mengikuti tes tertulis saja otomatis harus bisa mengoperasikan komputer. Karena basisnya adalah online. Apalagi ini perlu keahlian lebih juga. Perlu keahlian ya. Cuman saya kira apalagi generasi milenial saat ini sudah tidak asing lah dengan komputer, dengan macam-macam gitu ya, sehingga untuk bisa mengikuti tes CAT ini saya kira mudah. Ya plus minus ya. Cuman setidaknya dengan metode ini kan hasilnya juga bisa langsung diketahui. Iya, betul. Ya, ketika selesai disubmit kan langsung muncul nilainya berapa kan begitu. Jadi langsung bisa tahu nilai saya berapa kan begitu ya. Ya, setelah nanti tes tertulis, baru kemudian kita ambil 6 besar, Mbak. Langsung kita ambil 6. Kenapa 6 besar? 6 besar asumsinya adalah 2 kali kebutuhan. Kan 6 besar setiap kecamatan ya, Pak ya? 6 besar setiap kecamatan, tidak total sekabupaten ya, 6 besar. Maka 6 besar tiap kecamatan, total 6 kali 15 kecamatan berarti kan 90. Iya. Maka kurang lebih 90 orang itu per kecamatan 6 yang nanti berhak mengikuti tes wawancara. Tes wawancaranya itu di tanggal 18 sampai 22 Oktober. Kurang lebih selama 5 hari nanti akan kita buatkan jadwal khusus. Kalau tes CAT tempatnya di mana, tes wawancaranya di mana, nanti kita sampaikan menyusul. Kita sampaikan secara bertahap begitu. Karena sampai sejauh ini kami sendiri di Pokja belum menentukan kira-kira tes CAT-nya akan di mana. Berarti siap-siap aja gitu ya Pak ya. Kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkaitan dengan permohonan fasilitasi ini juga untuk tes. Karena terus terang kan di kami PC terbatas. Di kami di Bawaslu Wonosobo PC-nya terbatas, tentu kita kerjasama dengan pemerintah daerah atau dengan lembaga perguruan pendidikan tinggi atau sekolah begitu yang kira-kira memungkinkan untuk melakukan tes CAT. Sekedar informasi, kalau tes CAT di seleksi Panwasam 2020 lalu ya untuk Pilkada Wonosobo 2020, waktu itu kita selenggarakan kerjasama dengan SMK Andalusia 1 Wonosobo. Dulu di sana. Untuk ke depan di mana kita masih rumuskan, kita masih proses intens komunikasi dengan pemerintah daerah kira-kira yang memungkinkan di mana. Gitu. Tes wawancara nampaknya sih ini kita lakukan di kantor Bawaslu. Jadi ada wawancara, ada tertulis juga ya Pak ya. Ini jadi otomatis terkait dengan bisa mengoperasikan komputer apa tidak ya nanti kita lihat otomatis ya di tes CAT sampai pada di proses tes wawancara nanti juga akan kita gali. Itu. Tetapi kita sampaikan juga salah satu syarat untuk
untuk staf Panwaslu kecamatan, ini syaratnya justru harus bisa mengoperasikan komputer. Itu nanti untuk stafnya ya Pak ya. Staf saja harus bisa, apalagi calon apalagi anggota Panwaslunya kan begitu. tetap basicnya tetap harus ada komputer. Karena basic kerja kita hari ini ya kita tidak bisa lepas dari komputer, teknologi dari ya Pak teknologi ya. kan begitu harus. Oke, baik, masih ada banyak pertanyaan nih Pak yang ngantri nih lewat Instagram kami. Boleh. Dari Diki Irawan 16. Ini kontraknya berapa tahun Pak? Silakan. Oke. Baik, terima kasih ya. Mas Diki Irawan ya. Di mana ini? Ini nggak tahu di mana kok. Ya. Oke, baik, terima kasih Mas Diki. Di Instagram pokoknya Pak. Baik, oke, Mas Diki Irawan. Jadi terkait dengan masa kerja ini, yang kita rekrut hari ini adalah calon anggota Panwaslu kecamatan untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Kita tahu bahwa pemilu 2024 itu kan insya Allah ya sesuai dengan yang sudah diputuskan oleh pemerintah di PKPU 3 2022 ini kan di bulan Februari ya KPU sudah menurunkan itu bulan Februari tahun 2024. Kalau untuk pilkadanya sesuai dengan hasil RDP waktu itu Bawaslu, KPU, Kemendagri, Komisi 2 kan begitu ya, termasuk sesuai dengan yang ada di Undang-Undang 10 2016 itu adalah di bulan November. Oke, berarti setahun 2 kali ya Pak ya, Februari dan November. Ya, jadi yang bisa kita pastikan berapa lama masa kerja ini adalah sampai tahapan penyelenggaraan pemilu itu selesai. Ya, di undang-undang itu selalu diamanahkan kapan selesainya bisa dibubarkan 2 bulan setelah hari H. Oke, berarti sekitar akhir tahun 2024 ya. Kita sampaikan dulu yang pemilu. Kalau ternyata nanti kok pemilu jalan, kemudian pemerintah keputusannya di RDP dengan Komisi 2, kemudian nanti Bawaslu RI termasuk juga ada instruksi misalnya nanti akan lanjut ke pilkada, secara otomatis kita akan mengikuti proses itu. Oke, berarti bisa jadi akan nanti ada 2 kali kerja. Bisa jadi 2 kali kerja untuk proses pemilu dengan pilkada. Ya, cuman itu nanti ya. Yang pasti adalah untuk pengawasan penyelenggaraan pemilu 2024. Di bulan Februari nanti ya Pak ya. Oke. Kalau ternyata kan nanti diperpanjang atau ada proses evaluasi, ya nanti kita ikuti saja. Regulasinya kira-kira mengaturnya begitu. Sehingga kami di proses ini belum berani menjanjikan berapa lama, kan gitu. Cuman yang pasti adalah untuk pengawasan pemilu 2024 yang akan diselenggarakan di bulan Februari 2024. Oke, seperti itu. Mas Diki Irawan ya, semoga bermanfaat untuk informasinya dari Pak Nasir. Kemudian lanjut lagi dari si Prabu. Ini untuk sertifikat pendukung apakah jadi poin tambahan Pak, dan berapa persen poin tambahannya? Silakan Pak Nasir. Ya, tentu ya, ini Mas Prabu ya. Jadi tadi kami juga sudah sampaikan di awal bahwa kalau pendaftar itu kok ternyata memiliki kompetensi, memiliki sertifikat atau piagam pendukung lainnya, silahkan dicantumkan. Kalau ditanya apakah ini akan menjadi nilai plus, pasti ya. Kita kan otomatis lah kita tidak akan memposisikan sama ketika ada tambahan dengan yang tidak kan begitu ya. Ini akan menjadi tambahan. Poinnya berapa ini ada di internal kita ya, sudah ada ketentuannya begitu, sehingga untuk bisa merumuskan menentukan ini poinnya berapa sampai kemudian apakah itu bermakna apa tidak dari tim Bawaslunya ya, kita yang menghargai itu. Jadi siap-siap aja kalau yang misal punya yang mendukung dilampirkan saja. Dilampirkan saja. Oke, seperti itu Mas Prabu ya. Kita lanjut lagi dari Liana Stiani. Mohon izin bertanya Pak Nasir, kalau berkas persyaratan dikirim melalui email, maka ketika dinyatakan lulus seleksi administrasi, ketika mengikuti tes berarti berkas dibawa dan rangkap 3 nggih Pak? Seperti itu Pak Nasir, silakan. Ya, sama. Untuk jumlah rangkapnya tetap 3. Ya, jadi di awal pos kilat maupun online silahkan kirim email ya. Tetapi nanti kita juga akan lihat, akan cek, dan dari Sekretariat Pokja Bawaslu Kabupaten Wonosobo ini juga akan kita hubungi satu persatu dan kita minta untuk ngirim berkas aslinya ya tetap 1 dan 2 rangkap fotokopi. Jadi tetap berlaku 3. Jadi 1 asli 2 rangkap 2 fotokopi itu tetap berlaku untuk baik itu yang langsung kirim pos kilat maupun melalui online. Seperti itu. Cuman kita akan memudahkan di proses awal saja. Semoga informasinya bermanfaat. Nampaknya banyak sekali masyarakat yang antusias nih Pak soal Panwaslu kecamatan ini. Kemudian terakhir nih untuk honor kayak misal gaji itu nanti akan dikontrak sekaligus atau nanti bisa per bulan atau ada mekanisme seperti apa Pak Nasir? Silakan. Baik, terima kasih. Kami juga harus sampaikan secara terbuka ya Mbak Eka ya. Jadi memang
Ya, untuk proses pengaturan ini kan SBML-nya itu kan kita mengikuti dari Kementerian Keuangan. Jadi tidak, apalagi karena ini prosesnya adalah pemilu, maka anggaran yang kita pakai adalah basisnya adalah APBN. Ya, tidak APBD. Basisnya adalah APBN. Menyangkut berapa nominalnya tentu kita juga mengikuti sesuai dengan yang diputuskan di atas. Ya, jadi Kementerian Keuangan sudah menurunkan SBML itu terkait dengan berapa sih standar biaya masukan gitu ya untuk honor. Ya, mohon maaf, ini siapa tadi yang tanya? Ini mungkin mewakili dari masyarakat aja dari Pak ya. Ya. Jadi kami jawab saja secara umum, insya Allah ini di atas UMK Kabupaten Wonosobo. Nominal pastinya mohon maaf kalau belum bisa kami sebutkan secara terang begitu, tapi insya Allah di atas UMK. UMK sini berapa Mbak? Ya sekitar 19 atau 2 gitu Pak. Oke, sekitar itu berarti kira-kira setara itu atau di atasnya. Ya, seperti di atas itu. UMK. Ya. Jadi insya Allah pemerintah sudah memberikan honor atau uang kehormatan yang dalam kategori layak. Iya, betul. Layak orang bekerja penuh waktu kan begitu kira-kira. Betul. Ya insya Allah lah. Jadi semoga informasi ini bisa menambah wawasan untuk yang mau daftar terus ini juga sih kita tidak menginginkan ya, bahkan pemerintah juga sudah melalui SBML yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan juga sudah diatur di sana. Mohon maaf, jaminan untuk kecelakaan kerja. Luka ringan, luka berat, mohon maaf ya, naudzubillah ini ya, meninggal dunia itu semuanya sudah diatur. Sudah diatur. Kalau pengalaman 2019 lalu kan kita memang belum ada rujukan pastinya ya. Ini untuk sifatnya sih antisipatif. Hanya kemudian ketika orang tergabung menjadi penyelenggara untuk di khususnya jajaran pengawas pemilu, insya Allah semuanya sudah dipersiapkan sudah oleh pemerintah. Terjamin gitu ya Pak ya. Sudah terjamin. Ini pertanyaan terakhir dari Iqbal nih Pak. Ini diutamakan yang berpengalaman atau yang melek politik atau pernah berkecimpung di penyelenggara pemilu atau misal masyarakat yang masih nol tentang politik boleh ikut atau nanti akan seperti apa Pak? Silakan. Baik. Jadi akses untuk proses pendaftaran ini terbuka luas untuk siapapun. Kita tidak pernah membatasi. Sepanjang dari sisi normatif ya, administratif itu terpenuhi silahkan. Mau sudah pernah menjadi penyelenggara monggo, yang belum juga monggo kan begitu. Yang penting dari sisi normatifnya administrasi terpenuhi ya, minimal SLTA 25 tahun ya. Ini untuk usia lah, mohon maaf memang tidak bisa diganggu gugat Mbak. Artinya kalau sudah kita sampaikan di awal per 27 September kelahiran tahun 1997 minimal September ya Pak ya. Maka kalau kelahirannya kok 28 September 97 nggak bisa ya? Sudah nggak bisa kan begitu. Lebih 1 hari saja nggak bisa kan begitu ya. Kalau maksimal berapa Pak usianya Pak? Maksimal tidak dibatasi, yang penting masih mampu untuk melakukan tugas-tugas pengawasan. Ya, asumsinya mampu itu ya silahkanlah ditafsir sendiri. Kita tidak akan membatasi usia karena mohon maaf bisa jadi orang usia 50 tahun siapa tahu dia memang berkompeten gitu ya Pak ya. Masih produktif untuk melakukan tugas pengawasan. Tapi bisa jadi orang 40 tahun ternyata sudah beda dengan yang 50 tahun tadi misalnya. Ini kan tidak bisa kita pastikan. Tidak bisa diprediksi. Yang penting minimal usianya begitu. Terkait dengan pengalaman saya kira ini sifatnya relatif. Yang penting kita memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat, tidak menutup dia dari mana, siapa kan begitu ya. Jadi silahkan monggo-monggo saja, yang penting domisilinya Wonosobo. Gitu. Seperti itu. Terima kasih Pak Nasir atas informasinya yang ternyata cukup panjang ya. Ini kalau pedoman dibuka betul ya sehari nggak selesai. Justru malah banyak banget ya Pak ya. Tadi sudah sesingkat-singkatnya malah. Sudah sampaikan secara singkat saja. Baik, nanti kalau misal ada pengumuman ataupun kerjasama antara Radio Sona, Bawaslu, kita boleh membagikan informasi juga bisa biar menambah masyarakat untuk tahu seperti itu ya. Terima kasih Bapak atas informasinya. Kita cukupkan sampai di sini untuk dialog eksklusif hari ini. Seperti itu Pesona Inspira. Untuk yang ketinggalan nanti bisa menyaksikan di Instagram Bawaslu Wonosobo atau nanti di YouTube-nya Pesona FM Wonosobo. Dan tentunya semoga pendaftaran Panwaslu Kecamatan berlangsung dengan lancar ya Pak. Tidak ada halangan dan mendapatkan anggota Panwaslu Kecamatan yang tentunya bisa mendukung penyelenggaraan pemilu sukses 2024. Amin. Terima kasih Pak Nasir atas waktunya. Selamat bertugas kembali dan saya Eka pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.